Baiklah, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas seorang reguler, yaitu Rak Racer. Rak adalah seorang reguler kelas C dari spesies Royd Racer. Jabatannya adalah seorang Spirit Bearer. Dia adalah keturunan langsung dari Native One. Rak awalnya adalah makhluk berukuran raksasa. Tetapi setelah dia mengejar Ranker Yuhansung, direktur tes di lantai kedua, tubuhnya sengaja diperkecil oleh Ranger tersebut. Dia akhirnya menemukan cara untuk kembali ke ukuran raksasanya. Karena itu, dia juga menjadi salah satu pengguna Comprehension Licenser. Diyakini bahwa Rak memanjat menara untuk mencari sesuatu yang melampaui segala hal. Ini akan menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari kekayaan, kejayaan, kekuasaan, dan juga balas dendam. Siu pernah mengatakan, White Racer sebenarnya adalah nama dari rasnya. Spesies White Racer berasal dari tempat yang hanya terdapat kura-kura dan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memburu dan memakan kura-kura dan menganggap semua orang kecuali diri mereka sendiri sebagai kura-kura. Kun pernah memanggilnya buaya rak, suka pisang tetapi kesulitan mengupasnya. Dia juga membenci Quetro karena membakar pisangnya karena warnanya kuning. Rak suka sekali makan daging, pisang, dan makanan kekanak-kanakan. Dia pada dasarnya makan banyak. Bentuk mini rak ditunjukkan di awal Beast Challenge, tepat setelah Crown Game. Tapi kemudian di webtoon, Siu menyatakan bahwa rak adalah karakter yang sangat mudah digunakan. Ia juga menggunakan kepalanya atau menyembunyikan perasaan di dalamnya. Jadi Siu tidak terlalu memikirkan karakternya. Tentu saja ia sulit digambar saat ia sudah besar. Rak adalah seorang humanoid mirip buaya yang sangat besar dengan kulit abu-abu. Ia memiliki kepala yang mirip dengan buaya, kecuali duri-duri di punggungnya. Ia cukup berotot dan tingginya sekitar 15 kaki. Ia mengenakan jubah merah meskipun ia pernah terlihat berganti kaos menjadi biru dan membawa tombak merah yang besar. Ini adalah seorang pejuang yang besar dan kuat, serta individu yang sangat percaya diri dan optimis. Setelah permainan hide and seek, Rak menyusutkan tubuhnya oleh Yuhansung sehingga tingginya sekitar 3 atau 4 kaki. Tampaknya ia kembali ke ukuran normalnya saat mengikuti ujian. Tersirat bahwa hanya seseorang yang memiliki otoritas dari Guardian yang dapat mengecilkan ukuran seseorang. Beberapa saat setelah itu, Rak menjadi Comprehension Licenser yang memberinya kemampuan untuk mengecilkan ukurannya sesuka hati, sehingga ia dapat bergerak di sekitar menara dengan lebih mudah. Rak tidaklah sangat pintar. Ia merasa dirinya lebih unggul dari hampir semua orang dan karena itu ia menyebut orang lain sebagai kura-kura. Ia terkadang menyebut dirinya pemimpin Raquel ketika ia merasa sangat sombong. Meskipun Kun harus disalahkan karena menurutinya, ia mencoba membuat dirinya tampak tangguh. Meskipun ia terkadang terlihat seperti bayi, namun ia tampaknya memiliki sedikit sisi perhatian dalam dirinya, karena ia tampak sedikit khawatir pada Bam setelah ia terluka parah dalam Crown Game. Terkadang ia bisa lebih tanggap dari yang Anda duga. Misalnya, ia adalah salah satu dari 2 orang yang menyadari bahwa Kun berpura-pura menolak Bam sebelum ujian lantai kedua terakhir, agar ia mendukungnya dan segera memahami strateginya dengan cukup baik untuk ikut bermain. Kekuatan Rak tidak dikomentari secara eksplisit dalam kaitannya dengan orang lain sejauh ini. Namun jelas dia jauh lebih kuat dari reguler ranking A, rata-rata di season 2. Selama pertarungan bengkel, yang perlu diperhatikan secara khusus adalah fakta bahwa dia diberi hadiah 150.000 poin dalam turnamen pengembangan pertarungan bengkel, sama dengan Yon Yua dan lebih dari Guerdo Blitz. Ini bahkan lebih mengesankan ketika Anda mempertimbangkan bahwa dia memiliki reputasi yang diketahui dan berpartisipasi dalam putaran pertarungan bengkel. Sebelumnya hanya dalam bentuk interferensi yang melemahkan kekuatannya. Kekuatan luar biasa Rak. Rak sangatlah kuat, tidak profesional bahkan dengan ukuran tubuhnya yang besar. Dia mampu melempar tombak dari jarak yang sangat jauh dan menghancurkan beberapa reguler yang kuat dalam ujian terakhir. Dia melompat dari tebing yang tinggi sambil membawa Parahel melalui jarak yang sangat jauh dan mendarat di atas cacing raksasa, tampaknya tanpa cedera apapun pada dirinya sendiri. Kekuatan lainnya, dia adalah seorang ahli tombak. Rak dapat menggunakan tombak besarnya baik dari jarak dekat maupun jarak jauh dengan keterampilan yang sangat baik. Ia dapat mengenai target kecil yang berjarak ratusan meter, seperti
seperti yang ditunjukkan ketika ia berhasil mengenai senapan runduk dari tangan penembak di Crown Kim. Meskipun mereka berada di sisi lain arena, ia mampu mengayunkan dan menusukkan tombaknya dari jarak dekat dengan sangat cepat, sehingga bahkan Kun hanya dapat menemukan celah ketika Rak sedang teralihkan perhatiannya. Kemampuan lainnya adalah intuisi berburu. Rak dapat merasakan lawan atau senjata yang kuat, seperti Grand April atau Black Mars milik Bam. Selain itu juga, Rak mempunyai daya tahan Shinsu yang tinggi. Rak terbukti memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap lingkungan Shinsu yang padat. Terbukti dari fakta bahwa ia bisa berenang melewati Shinsu untuk berburu. Selain itu juga pemberi lisensi komprehensi. Makhluk dengan ukuran yang tidak nyaman untuk bergerak di menara dapat memperoleh izin dari petugas untuk mengecilkan ukuran mereka secara gratis. Hal ini memungkinkan Rak untuk menjadi lebih kecil sesuka hati. Kualitas Shinsu milik Rak berbentuk seperti perisai batu. Hal ini ditunjukkan oleh item Shinsu Rehan dari data Ethan. Awalnya Rak memiliki sebuah untuk mencari cara mengeluarkan kekuatan batunya selama pelatihannya dengan data Yoshinha untuk mengendalikan Shinsu bersama Kun. Namun setelah Rak memakan banyak batu, kedua lengannya mulai menghasilkan Shinsu batu yang perlahan-lahan menutupi lengannya. Lengannya pun berubah menjadi batu padat. Kemampuan memanipulasi bagian luar dirinya ini meyakinkan data dari kepala keluarga Kun Ethan bahwa Rak adalah keturunan langsung dari seorang pribumi alias makhluk asli penghuni menara. Data Ethan kemudian memindahkan data dari Bam untuk melawan Kun dan juga Rak. Ketika Kun diberhentikan oleh teknik fast skip milik data Bam, ia menerima serangan langsung. Ketika data Bam mendak membunuhnya, Rak membuat perisai batu kecil untuk melindungi Kun Aguero Agnes. Rak menggunakan kekuatan batunya lagi untuk menciptakan perisai, sementara selama 5 detik terhadap serangan cermin masa lalu dengan menggabungkannya dengan kualitas Shinsu S milik Kun untuk menciptakan dinding pertahanan ganda yang terdiri dari batu dan juga es. Skill kombinasi Rak dan Kun. Pembekuan dan pembatuan 5 detik Rak menunjukkan kekuatan batunya di stasiun terakhir untuk menyerang Levi yang mengancam akan menyandra Kun yang pincang di dalam kotak khusus. Levi memperingatkan Rak bahwa dia akan membunuh Hogni dengan kutukan, tanda tanya jika dia terus menyerangnya. Tetapi Rak tidak mendengarkan ancamannya dan akhirnya memaksa Levi untuk mundur. Seperti Kun Aguirre Agnes, Rak berhasil menyerap sebagian kekuatan White setelah Bam menyebabkan kekuatannya menghilang dan keluar dari tubuhnya, serta menyebar sekelilingnya setelah ia berhasil mengalahkannya. Seperti Kun setelah menyerap kekuatan White, Rak memperoleh kemampuan untuk terbang dan melayang di udara dengan mudah. Kemudian senjata yang digunakan oleh Rak, yaitu Red Spear. Ini adalah tombak yang ia telah gunakan sejak lantai 2. Ia menggunakan untuk melempar, mengiris, atau menusuk, dan tampaknya tombak ini penting baginya. Mungkin karena ia telah menggunakannya begitu lama. Meskipun ia akhirnya menukarnya dengan senjata baru bernama Mad Shocker. Mad Shocker ini adalah tombak lempar yang berubah saat dilempar dan memiliki daya hancur yang lebih tinggi dari tombak biasa. Ini kemungkinan besar merupakan senjata peringkat E mengingat levelnya saat ini. Tombak ini bagus untuk menyerang dan bertahan. Kemudian Unmanned Ancient Spear. Tombak yang pernah digunakan oleh para leluhur Baby Lord Yama yang menemukannya di suatu tempat di dalam menara. Setelah Evankel menggunakannya untuk melukai Kelhelam, Rak mengambil tombak itu secara tidak sengaja. Rak menggunakan tombak itu lagi ketika ia membukakan jalan bagi Bam untuk bertemu Baby Lord Doom. Sifat tombak kuno Rak karena tombak kuno itu berukuran besar dan dibandingkan dengan tombak pada umumnya. Rak diberikan sebuah pengangkut yang dipersonalisasi oleh Canine Engineering of the Gates yang dapat memudahkannya untuk mengangkut senjata tersebut tanpa masalah. Rak ini cukup banyak sekali terlibat dalam tiak up di seri ini, dari awal season hingga saat ini. Seseorang yang mungkin menemani Bam untuk memanjat menara dan membuat cerita dalam menaiki menara. Hubungan Rak dengan teman-temannya. Bam dan Rak awalnya bertemu Bam sebagai mangsanya, bersumpah untuk memburunya karena kekuatan yang dirasakan dari Black Mars. Selain itu, ia menjadi lebih ramah, tetapi tetap berpura-pura ramah bahwa ia bermaksud memburunya. Kemudian di season 2, tingkat kepedulian dan kasih sayangnya yang dikembangkan Rak untuk Bam terlihat jelas saat mereka akhirnya bersatu kembali, dan Rak mengkonfirmasi bahwa identitas rahasia Violet adalah Bam. Rak lalu meneteskan air mata dan memeluknya, mengungkapkan kegembiraannya karena Bam benar-benar masih hidup dan bahwa ia tidak akan pernah melepaskannya atau memaafkan mereka yang membuat Bam mengalami kesulitan seperti ini. Saat Bam meminta Rak untuk pergi sebelum timnya melihat mereka,
Rak bertekad untuk tetap tinggal sampai Endorsi akhirnya menariknya pergi. Lalu hubungan Rak dengan Kun Aquer Agnes. Rak menganggap Kun dan Bam sebagai bawahannya, tetapi dia juga salah satu sedikit orang yang benar-benar memahami Kun. Mengatakan kepadanya bahwa hatinya hitam pekat dan bahwa dia hanya pandai menipu orang. Meskipun demikian, dia sangat mempercayai kemampuan perencanaan Kun. Pemikiran Rak tentang Kun jauh berbeda dan lebih tulus di bagian season 2 nanti. Jelas bahwa Kun dan Rak adalah sahabat karib dan sentimen ini ditunjukkan saat Rak menyatakan bahwa dia senang membayangkan Bam masih hidup dan bisa bertemu kembali dengan Kun sekali lagi. Rak ingin dia dan kedua kura-kuranya memanjat menara bersama lagi seperti dulu. Lalu hubungannya dengan Akryung. Rak memiliki persaingan yang agak berat sebelah dengan Akryung di lantai ujian, yang mendorongnya untuk bermain dalam ujian pelemparan tombak dan melewati permainan petak umpet. Ia berusaha berteman dengan raksasa besar itu, tetapi Akryung tampaknya mengabaikannya sama sekali. Lalu hubungannya dengan Parikwel. Ia memanjat menara bersama Parikwel hingga ke lantai 30. Rak menganggapnya tidak berguna hampir sepanjang waktu, terutama setelah ia ikut campur dengan pertarungan antara anak dan juga Ran. Ia berhasil menembus kesalahannya dengan mengalihkan perhatian Bam. Minggu depan kemungkinan besar kita akan membahas tentang Kun Aquer Agnes. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang reguler Rak Weitzer untuk kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.